Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, para ustadz, para wali murid, ayah bunda, dan juga tidak lupa Ustadz Sabto selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Firdaus, yang semuanya insya Allah dalam lindungan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagia sekali pada pagi hari ini bisa bersilaturahim, bisa bertatap layar ya dengan Bapak Ibu sekalian. Dan ini tentu salah satu hikmah pandemi. Betul, pandemi menyisakan banyak keprihatinan, banyak kesedihan, banyak juga kegelisahan, tetapi hikmahnya adalah kita bisa saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, mencari ilmu, mengambil ilmu dengan kesempatan yang lebih luas. Ya, misalnya hari ini ada 4 agenda online itu. Dari tadi pagi sudah di Balikpapan, hari ini pagi ini di Purwodadi, kemudian nanti sore di tempat yang lain lagi, malam juga di kota yang lain lagi. Nah, itu melalui pandemi ini bisa kita ambil hikmahnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita di waktu yang tepat untuk memperbincangkan masalah parenting. Kita saat ini sudah di pertengahan bulan Rajab. Kita berharap Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita ingin Allah berikan keberkahan pada bulan Rajab, Sya'ban, dan insya Allah juga diberikan kesempatan bertemu Ramadan. Meskipun Ramadan kali ini mungkin masih bernuansa juga pandemi. Nah, kita akan membahas hal yang barangkali senantiasa juga menjadi perhatian kita ya selaku para orang tua. Ini kalau kita ngomong soal parenting, mohon maaf sekali lagi bukan untuk mengajari ayah ibu sekalian, bukan untuk mengajari, bukan untuk mendikte ya, tetapi kita sharing saja berdasarkan pengalaman. Dan kita pun diuji hal yang sama. Saya diuji dengan 6 putra putri ya, 6 putra putri, 5 diantaranya juga pelajaran jarak jauh juga, daring juga, artinya mengalami masa-masa yang sama. Jadi saya mohon izin untuk share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Angkat jempol kalau sudah terlihat. Kita bicara masa pandemi dan juga masalah gadget ya. Dan kita semua sepakat saya kira ya, bahwa ketika belum ada pandemi pun gadget sudah menjadi masalah atau sudah menjadi perhatian kita selaku orang tua. Apalagi di masa pandemi kemudian penggunaan gadget tentu lebih luar biasa lagi, dan bukan hanya untuk konteks pembelajaran daring saja, bisa jadi untuk transaksi jual beli. Banyak yang tinggal mau makan pakai GoFood ya, mau jual beli juga tinggal pakai cari marketplace. Maka hari ini ketika bicara dampak negatif, sebenarnya bukan hanya anak-anak, orang tua juga perlu berhati-hati. Nah, yang jelas Bapak Ibu, kita ingin mengingatkan bahwa semoga badai corona ini segera berlalu ya. Ini harus menjadi, karena memang manusia itu diuji. Kalau dalam surat Al-Baqarah ini ujiannya ada al-khauf walanabluwannakum minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Takut kelaparan, takut hartanya berkurang, takut jiwanya terbang ya. Ini semua ternyata di masa pandemi ini ketakutan ini jadi satu. Ya, kita takut dengan banyak hal, dan kita juga perlu tahu bahwa pandemi ini ternyata juga ada dalam sejarah kehidupan umat manusia. Ya, jadi kita sebenarnya mengalami, dan justru kita ini ikut menjadi salah satu saksi dalam sejarah pandemi COVID-19 ini. Maka hari-hari ini memang sudah setahun inilah, alhamdulillah kita survive, Allah berikan kesehatan. Setahun ini kita pasti banyak memperbincangkan dan khawatir masalah kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana menjaga imunitas. Kita juga khawatir masalah ekonomi, banyak yang berkurang penghasilannya atau bahkan kehilangan pekerjaannya.
banyak yang punya usaha kemudian omsetnya turun drastis karena tidak banyak orang beraktivitas. Tetapi hal ini juga tidak selesai demikian, mulai muncul masalah keluarga. Banyak keluarga yang porak-poranda karena corona, pandemi, ya awalnya tentu masalah ekonomi ya. Ada juga masalah KDRT dan sampai juga masalah pendidikan. Banyak orang tua yang merasa gelisah, sedih, ya bahkan marah-marah karena pendidikan anak-anaknya yang tidak segera kembali ke sekolah. Sementara mereka juga sibuk dengan target mencari nafkah. Maka semua ini menjadikan banyak pihak gelisah, termasuk mungkin kita para orang tua. Dan puncaknya adalah mulai muncul permasalahan-permasalahan. Apalagi dengan ya semua kita belajar beradaptasi. Ya, karena belajar online ternyata orang tua yang paling terpengaruh. Walaupun saya yakin ya, para ustadz ustadzah juga berat menjalani hal ini, anak-anak juga berat. Jangan dikira anak-anak juga suka ya. Kalau libur sehari dua sehari mungkin, tapi kalau nggak belajar, nggak sekolah sama sekali, mereka kehilangan teman bermain, kehilangan suasana, ya, kehilangan banyak hal yang itu juga membuat mereka stres. Orang tua apalagi, ya capek-capek kerja masih harus mengerjakan PR anaknya. Maka semua ini menjadikan kita harus kembali kepada tuntunan di dalam agama kita. Ya, bahwa orang beriman itu memang senjatanya ya dari dulu ya, ajaban li amril mu'min kana kullu amrihi khair. Ya, orang beriman ya memang diberikan sabar dan syukur. Kita nggak seperti orang-orang yang rapuh, orang-orang yang ambyar. Yang siapa mereka? Ya, kalau kita lihat misalnya di Jepang sama di Korea, teknologinya luar biasa. Ya, pengetahuannya luar biasa, kemajuan ipteknya luar biasa. Tapi kalau rapuh ya rapuh, maka mencatat banyak kejadian bunuh diri, baik di Korea maupun di Jepang. Ya, saya pernah Korea tahun 2016, di Jepang 2013, luar biasa kemajuannya. Tetapi ternyata angka bunuh dirinya banyak. Ini satu keprihatinan tersendiri. Kemudian karena itulah kita sebagai orang tua, mari sekali lagi sadari bahwa memang ini waktu pandemi ini kita sebagai orang tua itu dikembalikan di dalam fungsi asal. Kalau dulu kelihatannya semacam bagi-bagi tugas ya, udah orang tua cari duit, orang tua cari nafkah, kemudian soal pendidikan nanti terserah ibunya, atau pendidikan bahkan bagaimana sekolahnya. Maka di masa pandemi ini orang tua kembali harus menyadari kita sebagai orang tua mempunyai mas'uliyah, mempunyai tanggung jawab yang besar. Ya, maka bagaimana sih visi satu keluarga kita jaga? Ya, visi akhirat, kita harus punya visi akhirat. Keluarga itu harus kokoh. Maka sebelumnya kita sudah diberikan visi atau diberikan tugas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini Pak orang tua semuanya hafal ayat ini. Ini menunjukkan ada seorang ahli tafsir ya, seorang yang belajar tafsir mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa di rumah kita itu sebenarnya ada jebakan-jebakan menuju neraka. Tugas orang tua itu patroli 24 jam keliling supaya tidak ada lobang-lobang di rumahnya yang menjerebabkan keluarganya menuju neraka. Naudzubillah. Maka ketika sukses orang tua patroli, akhirnya apa? Ar-Ra'd ayat 23, maka akan reuni kembali di surga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada memang klaster surga ya. Surga klaster keluarga itu ada. Diberikan tempat khusus untuk keluarga semua berkumpul, dan itu pasti bahagia. Kita kalau lebaran saja itu bahagia. Kita selesai melaksanakan Ramadan, kita berbahagia. Tetapi kebahagiaan itu tidak sempurna kalau kita tidak berkumpul bersama keluarga. Demikian pula di surga.
mau sehebat apapun fasilitasnya, kalau kita tidak melihat orang yang kita cintai, tentu kita akan bersedih. Nah, keluarga itu harus punya visi akhirat. Apa itu? Reuni kembali di surga. Prosesnya bagaimana? Kan nggak mungkin tiba-tiba before, after. Ada prosesnya. Prosesnya adalah, sekali lagi, kama rabbayani shaghira. Jadikan rumah adalah sekolah pertama, orang tua adalah pendidik pertama. Kembalikan fungsi rumah ya untuk mendidik anak-anak kita. Doa ini Bapak Ibu sekalian, ini doa yang menyentil kita. Karena apa? Di sini dikatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah keduanya, kedua orang tua kami, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku ketika kecil. Jadi tugas orang tua itu mendidik ternyata, ya. Kalau memang kita disuruh menyayangi dalam arti memanjakan, ya, pasti ya Allah, Rabbirhamhuma kama rahimani shaghira. Ya. Dikatakan ya Allah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kecil. Ternyata tidak begitu. Doanya adalah kama rabbayani, sebagaimana mereka mendidik. Ya. Jadi orang tua sekarang harus punya semangat rabbayani, bukan cuma menyayangi tetapi mendidik. Nah, pendidikan ini juga karena apa? Karena kita harus melahirkan. Keluarga ini harus melahirkan khairun nas, orang yang terbaik. Siapa yang terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Mereka yang terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya. Maka inilah yang perlu kita kuatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, rumah adalah madrasah mencetak generasi yang lebih baik. Maka doa kita kan luar biasa ya, yaitu waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin orang bertakwa. Pemimpin ya, kita siap menjadikan keluarga kita seperti itu.